Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ahibbati fillah, tullabal ilmi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di hari yang penuh berkah ini. Insyaallah kita bersyukur kepada Allah karena masih bisa melanjutkan pembelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari dapat dengan mudah kita pahami dengan benar dan menambahkan keilmuan kita dalam agama Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kelancaran, kemudahan, kesenangan dalam menuntut ilmu, kemudahan dalam memahaminya, dan keistiqomahan dalam mengamalkannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, tullabal ilm, ma'had liwa'ul furqan. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pelajaran usul fikih kita yang alhamdulillah kita telah sampai di akhir pembahasan bab mujmal dan mubayyan. Baik, kita akan bacakan. Wa kadzalika salatuhul kusuf. Ini masih penjelasan tentang bahwa dalil yang mujmal itu juga dirincikan penjelasannya oleh sunnah dengan bentuk perbuatannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dalil dari Al-Quran bentuknya umum. Kemudian penjelasan cara pelaksanaannya itu diterangkan dalam hadis, di mana penerangannya, penjelasannya itu dalam bentuk langsung perbuatannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung prakteknya Nabi, bukan Nabi menjelaskan dengan lisan. Baik, wa kadzalika salatuhu al-kusuf. Dan begitu pula praktek sholat Nabi dalam sholat kusuf ala sifatiha, dalam tata cara pelaksanaannya. Hiya fil waqi, ini sejatinya bayanun li mujmal qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah penjelasan untuk mujmal yang terdapat dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ra'aitum minha syai'an fasallu. Jika kamu melihat sesuatu yang menandakan gerhana, fasallu, maka hendaklah kalian melaksanakan sholat gerhana. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan perintah sholat gerhana, dan perintahnya berbentuk mujmal. Kenapa? Hanya keterangan perintah sholat gerhana tanpa penjelasan gimana cara sholatnya. Nah, cara pelaksanaan sholatnya dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung dengan praktek oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa misal bayanihi bil qawli wal fi'li. Dan contoh penjelasan Nabi terhadap dalil mujmal, di mana penjelasannya itu dengan perkataan wal fi'li dan juga perbuatan. Bayanuhu kaifiyatus shalah. Bayanuhu kaifiyatas shalah.
penjelasan Nabi tentang bagaimana cara sholat. Fa innahu kana bil qawli. Penjelasan tentang sholat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan bil qaul, dengan perkataan. Kama fi haditsil musi fi sholati, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang menceritakan tentang orang yang buruk dalam sholatnya. Haitsu qala sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila salat, jika kamu berdiri untuk melaksanakan salat, fa asbigil wudu, maka sempurnakanlah wudunya. Tsumma staqbalil qiblah, kemudian menghadaplah ke arah kiblat, fakabir, lalu bertakbirlah." Kemudian Nabi menyebutkan secara lengkap cara salat lewat lisannya. Jadi di sini Nabi menerangkan mujmal, keumuman perintah sholat. Nabi menerangkan keumuman perintah sholat, dan yang diterangkan oleh Nabi adalah caranya, namun Nabi menerangkannya dengan lisan. Wa kana bil fi'lil aidan, dan Nabi juga menerangkan bagaimana cara sholat dengan praktek langsung. Kama fi hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qama ala minbar, berdiri di atas mimbar, fakabbara, lalu Nabi bertakbir. Wa kabbaran nas, kemudian orang-orang pun bertakbir. Wara'ahu, orang-orang yang berada di belakang Nabi bertakbir. Wa huwa 'alal mimbar, sedangkan Nabi ada di atas mimbar. Al-hadis, dan itu disebutkan dalam hadis. Takbir untuk apa? Takbir untuk sholat di sini. Wa fihi, dan di dalam hadis tersebut disebutkan tsumma aqbala anal nas. Kemudian setelah Nabi selesai dari sholatnya, beliau pun menghadap ke arah orang-orang. Wa qala, lalu Nabi bersabda, "Inna ma fa'altu hadza." Sesungguhnya aku melakukan hal ini, yaitu sholat di atas mimbar, lita'tammu bi, agar kalian betul-betul mengikuti pergerakanku, atau agar kalian menjadikanku imam sehingga kalian mengikuti. Walita'lamu sholati, dan agar kalian pun mengetahui bagaimana cara sholatku. Ma hukmul bayan, apa sih hukumnya bayan? Al bayanu yajibul amalu bihi, wajib beramal dengan dalil yang bayan, yang jelas. Wa yajibu sair ala muqtadahu, dan wajib mengikuti petunjuknya dalil yang bayan, yang jelas. Ya, wajib berjalan di atas petunjuk dalil bayan. Maksudnya mengikuti apa yang dijelaskan oleh dalil bayan. Permasalahan yang terdapat dalam bab ini juga adalah hal yajuzu ta'khirul bayan an waqtil khitab. Apakah boleh menunda penjelasan dari waktu khitab? Apa itu waktu khitab? Waktu turunnya dalil, waktu datangnya perintah, waktu diketahuinya syariat. Ya, jadi ada syariat datang, ada perintah turun, ada syariat atau perintah diketahui, tapi bentuknya mujmal, umum. Kemudian boleh nggak ditunda penjelasan dan keterangan secara terperinci untuk dalil yang mujmal itu? Boleh nggak ditunda? Ya, bolehkah menunda penjelasan dan keterangan dari waktu turunnya khitab? Khitab itu apa? Dalil syar'i, perintah yang bentuknya mujmal. Naqul, maka kita katakan yajuzu ta'khirul bayan an waqtil khitab. Boleh menunda penjelasan dan keterangan yang menjelaskan rincian dari dalil yang mujmal. Sekali lagi, boleh menunda penjelasan dan keterangan setelah turunnya dalil yang mujmal. Sekali lagi, jadi begini, ada dalil turun, dalil datang,
dan dalil tersebut mengabarkan tentang perintah. Namun dalil tersebut bentuknya mujmal, umum, tidak ada keterangannya. Boleh gak penjelasan dan keterangannya itu ditunda? Ya, gak langsung dijelaskan saat dalil itu turun. Jadi dalilnya turun langsung dijelasin. Boleh gak ditunda? Gak langsung dijelasin pada saat dalilnya turun, tapi ditunda penjelasannya. Jawabannya adalah boleh. Fa idza warada khitabun amun aw warada khitabun mujmal. Apabila datang perintah yang umum atau datang khitab dalil yang mujmal, fayajuz an yuakhar bayanuhu bitakhsis au bitawdi, boleh menunda penjelasan keterangannya, boleh menunda penjelasan rinciannya, an waqti wurudil khitab, dari waktu datangnya khitab, datangnya dalil, ila waqtil hajah, hingga waktu yang dibutuhkan. Jadi sekali lagi begini ya, dalil turun menyampaikan perintah tapi bentuknya mujmal atau umum, nggak ada rincian di sana. Boleh nggak kita nggak langsung merincikan, menjelaskan tata cara pelaksanaan perintah tersebut? Boleh nggak langsung kita jelaskan saat itu juga, tapi kita tunda, nanti aja lah ngejelasinnya? Boleh tidak seperti itu? Ya. Nah, di sini dalam kitab kita disebutkan boleh. Walidzalika qaulu subhanahu wa ta'ala, dan hal itu berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa atu haqqahu yauma hasadihi, dan keluarkanlah haknya, kewajibannya, yauma hasadihi, pada waktu panen. Ini perintah tentang zakat tanaman. Hadhil ayat nazalat fi Makkah. Ayat ini turun di Mekah, walam tabayyan, tapi nggak dijelasin takarannya berapa, jumlahnya berapa, yang dikeluarin berapa, kemana dikeluarinnya, tidak diterangkan dalam ayat tersebut. Jadi ayatnya mujmal, illa fil Madinah. Namun ayat ini baru jelas maksudnya, caranya, rinciannya ketika umat Islam telah tinggal di Madinah. Turunnya di Mekah, baru jelasnya di Madinah. Fa'akhara bayanaha an waqti nuzulil ayat. Penjelasan tentang ayat tadi itu ditunda dari waktu turunnya ayat. Ayat itu turunnya di waktu Mekah. Ayat itu turunnya ketika umat Islam masih tinggal di Mekah. Dan ayat itu bentuknya umum, padahal perintah. Namun ayat itu baru jelas rinciannya, caranya, pelaksanaannya pada saat umat Islam sudah hijrah ke Madinah. Artinya apa? Tertunda penjelasan rinciannya. Idz lam yakun hunaka hajatun li bayani hadzal hukm lima kanu bi Makkah. Karena rincian, penjelasan, keterangan ayat ini belum dibutuhkan ketika umat Islam masih di Mekah. Kenapa kok belum dibutuhkan? Karena umat Islam pada saat di Mekah gak ada yang bercocok tanam. Ya. Umat Islam di Mekah gak ada yang bercocok tanam. Jadi ayat ini gak perlu dijelaskan rinciannya. Ya, nggak perlu dijelaskan rinciannya karena nggak ada yang bercocok tanam di sana. Jadi begini, umat Islam tahu ada perintah, oh wajib mengeluarkan zakat tanaman, tapi gimana cara ngeluarinnya? Orang mereka aja nggak nanam apa-apa begitu. Namun ketika mereka hijrah ke Madinah dan di sana mereka bercocok tanam, barulah ayat itu diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rinciannya. Jadi kesimpulannya, boleh menunda keterangan rincian suatu perintah yang mujmal dari waktu muncul dan datangnya perintah tersebut.
Kemudian hal yajuzu takhirul bayan an waktil hajah, boleh gak menunda penjelasan di saat dibutuhkan. Jadi penjelasan dan keterangannya itu dibutuhkan saat itu juga. Boleh gak ditunda? Bolehkah menunda penjelasan dan keterangan ketika dibutuhkan? Itu begitu soalnya. Jawabannya adalah la yajuz, enggak boleh. Takhirul bayan an waktil hajah, tidak boleh menunda penjelasan dari waktu dibutuhkannya penjelasan. Artinya ketika dibutuhkan ya saat itu juga dijelasin, nggak boleh ditunda. Walidzalika, oleh karena itu, idza fa'ala rajulun indan nabi, jika seseorang melakukan di sisi nabi, saat nabi ada seseorang melakukan fi'lan, perbuatan, fasakata anhu, lalu nabi diem aja, nggak komentar apa-apa, kulna, maka kita katakan hadza dalilun ala jawazi. Ini menunjukkan bahwa hal itu boleh. Ini menunjukkan bahwasannya hal itu boleh, sebagaimana dahulu para sahabat ketika sholat ke masjid bawa anak-anak dan Nabi membiarkannya, Nabi nggak komentar apa. Ini menunjukkan bahwasannya boleh hukumnya. Kemudian lanjutannya li'annahu law lam yakun jaizan, karena lau seandainya lam yakun jaizan, perbuatan itu hukumnya nggak boleh, la bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentulah Nabi akan menjelaskan adama jawazihi, bahwa perbuatan itu nggak boleh. Idh hunaka hajatun, karena pada saat itu butuh libayan hadzal hukum, untuk menjelaskan hukum itu, hukum perbuatan itu. Wala yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah, dan enggak boleh menunda penjelasan ketika dibutuhkan. Jadi beda ya. Menunda penjelasan ketika datangnya perintah itu boleh, tapi menunda penjelasan ketika dibutuhkan itu yang enggak boleh. Baik. Dengan demikian alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita tentang al-mujmal wal mubayyan. Mari kita lanjutkan ke bab yang berikutnya. Ats-tsalitsu, lalu yang ketiga, adz-dzahir. Bagian ketiga dari kata adalah zohir. Apa itu zohir? Wa huwa lafdzu adal ala maknayain, adalah kata yang menunjukkan kepada dua arti. Maksudnya adalah ada satu kata tapi memiliki dua arti. Huwa fi ahadihima, dan kata itu lebih condong kepada makna salah satunya. Huwa fi ahadihima adhar, dan kata tersebut kepada salah satu maknanya lebih condong. Dengan kata lain, ada satu kata yang punya dua makna, dan kata tersebut lebih condong kepada salah satu maknanya. Mithalu dzalika, contoh dalam hal ini adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian diundang, fal yujib, hendaklah dia memenuhi undangan, datang menghadiri undangan. Fa in kana shaiman fal yusolli, jika dia dalam keadaan puasa ketika diundang, fal yusolli, hendaklah dia sholat. Fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal yusolli, hendaklah dia sholat, yahtamilu an yuradu bihil makna syar'i, bisa diartikan arti sholat di sini dengan arti syar'inya. Kata sholat dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis ini bisa diartikan dengan arti sholat secara syar'i. Memang apa arti sholat secara syar'i? Wa huwa sholatul ma'rufah, yaitu sholat yang diketahui, dikenal, yaitu pelaksanaan sholat al-mubtada'atu bit takbir, yang diawali dengan takbir, wal mukhtatamatu bit taslim,
dan diakhiri dengan salam. Oh, ini arti sholat yang biasa kita lakukan ketika subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Wa yahtamilu an yuradu bihil makna lugawi. Namun arti sholat dalam hadis yang disebutkan tadi juga bisa diartikan dengan arti sholat secara lugawi. Wa yahtamilu an yuradu bihil makna lugawi. Amang apa arti sholat secara lugawi? Wa huwa thana'u awid du'a. Arti sholat secara bahasa adalah doa kebaikan. Lakinnal asla fil khitab, akan tetapi hukum asal dalam khitab syar'i, dalam dalil syar'i, huwal maknal awal, bahwa dalil syar'i itu lebih condong kepada makna yang pertama. Artinya kata sholat karena datang dalam hadis Nabi SAW, maka tentu kata sholat ini lebih condong untuk diartikan secara syar'i. Karena hukum asal dalam dalil syar'i ya dibawa ke arah pengertian secara syar'i. Oleh karena itu kata sholat dalam hadis ini itu lebih tepat diartikan pada al-maknal awal. Makna yang pertama yaitu makna secara syar'i. Li'anna syar'a, karena syariat, waroda itu datang, libayanil ahkami syar'iyah. Karena syariat itu datang untuk menjelaskan hukum-hukum syar'i. Walam yaridis syar'u libayanil ma'ani lugawi. Dan syariat itu datang bukan untuk menjelaskan makna-makna secara bahasa, bukan. Sekali lagi, syariat itu datang tujuannya untuk menjelaskan makna secara syar'i, bukan datang untuk menjelaskan makna-makna secara lugawi. Nah, mungkin ya ada yang bingung. Jadi maksudnya bagaimana nih kalau ada orang yang diundang untuk datang ke suatu acara, lalu dia puasa, dia sholat sunnah atau baca doa. Di sini ada silang pendapat ulama. Silahkan yang mau sholat, ya, dan lebih baik dia sholat lalu dia doakan juga orang yang mengundang dia. Ucapkan terima kasih lalu doakan mudah-mudahan acaranya berkah dan semoga Allah memberikan kelancaran dalam setiap urusan. Itu baik. Nadrib misalan lidzohir. Lalu contoh lain untuk zohir. Qala ta'ala, Allah berfirman wa fir riqab, dan pada riqab. Yahtamilu an yuradu bil ayat. Ayat ini bisa diartikan i'taqul mamalik, membebaskan para budak. Wa yahtamilu bil ayat faqul usara. Bisa juga ayat ini diartikan dengan membebaskan tawanan perang. Lakinnaha fi i'taqil mamalik. Akan tetapi ayat ini kalau diartikan dengan memerdekakan budak, azhar, ini lebih jelas, wa arjah, dan lebih kuat maknanya. Karena memang riqab itu artinya budak. Fahina idzin idza waradat hadhil ayah. Oleh karena itu apabila datang suatu ayat yang bentuknya zahir, nufassiruha bil makna rajih, hendaklah kita memaknainya secara makna yang rajih, yang kuat. Wala nufassiruha bi maknal marju, dan bukan kita artikan dan tidak kita pahami dengan arti yang marjuh, yang lemah. Illa idza yujadu dalilun yadullu alaihi, kecuali ada dalil yang menerangkan bahwa suatu dalil itu diartikan dengan makna yang marjuhnya. Tapi itu juga dengan dalil, ya. Ada datang dalil yang lain mengatakan bahwa dalil yang sebelumnya itu diartikan dengan maknanya yang marjuh. Misalun akhar, contoh yang lain untuk zohir ini. Qaulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah itu
adalah hak miliknya orang-orang fakir. Al-aslu fil lam, hukum asal dalam huruf lam yang ada pada kata lil fuqara, antakuna litamlik, maknanya adalah kepemilikan. Lidza nakul, oleh karena itu kita katakan fi zakati la budda min tamlikil fuqara, dalam zakat itu harus ada hak kepemilikannya orang-orang fakir. Falau ja'ana insanun wa qala, sekiranya ada orang datang kepada kita dan dia bilang, sa'ukhriju ma'ala zakat, saya akan keluarkan harta zakat, wa sa'adu masyru'an tanmawiyan, lalu saya letakkan proses untuk pengembangan harta zakat, yusrafu min ri'ihi lil fuqara, di mana pendapatan, keuntungan dan hasil dari pengembangan tadi itu diberikan kepada orang fakir. Qila la yajuz, maka dikatakan bahwa hal itu enggak boleh. Li'anna zahir anna lam lil milki, karena hukum yang jelas menyatakan bahwa huruf lam itu artinya lil milki, untuk kepemilikan. Fala tusraful ikhtisas, maka tidak dialihkan maknanya ke pengkhususan. Jadi lam ini bukan pengkhususan, bukan cuma khusus buat, tapi kepemilikan. Illa bidalil, maka lam ini tidak diartikan khusus kecuali ada dalil yang mengatakan hal itu. Baik, kita kembali ke kitab kita, yaitu ke matan kitab kita. Wa kharaja biqaulina, dikecualikan dengan perkataan kita rajih, yaitu rajih al-muawwal. Kata muawwal artinya muawwal tidak termasuk dari zohir, sebagaimana mujmal juga tidak termasuk dari zohir. Li'annahu yadullu ala ma'nan marju, karena muawwal adalah kata yang diartikan dengan arti yang marju, yang lemah. Laulal qarina, karena adanya qarina, karena adanya dalil lain yang menyatakan bahwa dalil ini diartikan dengan maknanya yang marjuh, bukan maknanya yang rojih. Sehingga kalau ada kata diartikan dengan makna yang rojih disebut dengan zohir. Kalau ada kata yang diartikan dengan makna yang marjuh dan itu karena ada qarina, maka kata tersebut dinamakan dengan muawwal. Wa kharaja biqaulina, dan dikecualikan dari perkataan kita ma'a ihtimali ghairihi, mengandung makna yang lain juga. Ya, dari ungkapan ma'a ihtimali ghairihi maka dikecualikan an-nasus sharih. Nasarih itu tidak termasuk zohir, karena kalau nasarih itu adalah kata yang artinya satu dan jelas cuman itu. Sedangkan zohir kata yang punya arti dua namun condong ke salah satunya, di mana salah satunya lebih kuat artinya. Li'annahu la yahtamilu illa ma'nan wahidan, karena nas itu tidak memiliki kecuali satu arti yang jelas. Baik, kita lanjutkan ya ikhwan. Al-amalu bizohir, beramal dengan dalil yang zohir. Al-amalu bizohir wajibun, beramal dengan dalil yang zohir itu hukumnya wajib. Illa bidalilin yusorrifu an zohirhi, kecuali datang dalil yang lain yang menyatakan bahwa dalil ini tidak diartikan dengan artinya yang zohir. Li'anna hadhihi tariqatu salaf, karena inilah cara para salafi, karena inilah cara para salaf, orang-orang terdahulu, generasi terbaik umat ini, yaitu generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, melakukannya. Inilah cara yang dilakukan oleh para salaf dalam beramal dengan dalil yang zahir. Wali'annahu ahwatu, karena hal itu juga lebih hati-hati. Wa abru'u lidzimma, dan lebih tuntas dalam menyelesaikan tanggung jawab. Wa aqwa, dan lebih kuat fit ta'abbud, dalam peribadatan, wal inqiyat, dan ketaatan. Baik, kita baca hamisnya, catatan kakinya. Ma hukmul amal bidzahir, bagaimana hukum beramal dengan dalil yang zahir?
Yajibul amalu bihi, wajib beramal dengan dalil yang zahir ala wifkil makna roji, sesuai dengan maknanya yang roji, yang kuat. Wala yajuzu tarkul makna adz-zahir, tidak boleh meninggalkan atau berpaling dari makna yang zahir min ajli, hanya karena al maknal marjuh, untuk mengamalkan maknanya yang marjuh. Fa inna hadza haram, karena yang demikian itu haram. Jadi kita mengamalkan dalil yang zahir itu sesuai dengan maknanya yang roji, yang kuat. Siapa yang meninggalkan makna roji dari dalil yang zahir dan dia malah mengamalkan makna yang marju, yang samar, yang tidak kuat, maka itu adalah perbuatan yang haram. Wala yajuz, dan enggak boleh. Illa, kecuali, enggak boleh, haram, kecuali idza wujida dalilun yusarriful kalama anil makna raji ilal maknal marju, kecuali ditemui adanya dalil yang memalingkan perkataan dari diartikan dengan maknanya yang roji ke diartikan pada maknanya yang marju. Fa idza wujida dalilun yusarrif, jika ditemui dalil yang memalingkan, kila, maka dikatakan hadza ta'wil, ini disebut dengan ta'wil. Wa dalilu ala wujubil amali fil lafzi zahir, dan dalil yang menunjukkan kewajiban beramal dengan lafaz yang zahir bil makna roji, sesuai dengan maknanya yang roji, anna hadza huwa uslubul Arab, inilah uslubnya, caranya orang-orang Arab, wa tariqatuhum, dan pelaksanaan mereka, tariqah cara juga, fi fahmi dzawahiril alfaz, cara mereka, ketentuan mereka dalam memahami zohir-zohirnya lafaz-lafaz, zohir yang nampaknya kata-kata. Jadi orang Arab pun ketika memahami arti suatu kata, yang diambil adalah maknanya yang secara jelas, ya, bukan maknanya yang samar-samar begitu. Wal Qur'an was sunnatu nazala bilugotil Arab, dan yang kita ketahui bahwasanya Quran dan hadis itu turun dengan bahasa Arab, berarti kita harus memahaminya sesuai dengan caranya orang Arab, di mana mereka memahami suatu kata berdasarkan dengan artinya yang kuat, jelas, dan rojih. Fa inna iradati fahmil Qur'ani wa sunnah, ketika ingin memahami Quran dan sunnah, nafhamuha ala tariqatil Arab, maka kita harus memahaminya sesuai dengan caranya orang Arab memahami bahasa mereka, yaitu melihat maknanya yang jelas, nampak, dan roji. Wa min dzalika alfadzu dzahirah, dan begitu pula lafaz-lafaz yang zahir. Taib, demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa mendatangkan manfaat dan juga menambahkan ilmu kita menjadi lebih berkah. InsyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Ustadz mohon kepada kalian untuk mencatat hal-hal yang paling penting dan yang terpenting dan juga yang penting di buku catatan kalian. Jika ada pertanyaan silakan kalian tanya melalui WhatsApp, dan kerjakan tugas yang akan Ustadz berikan kepada kalian lewat Google Classroom. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.